Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa perulangan for, while, dan do while. Kali ini kita akan belajar perulangan juga, cuma di sini agak beda. Namanya perulangan for each. Kita langsung teorinya aja. Kenapa tadi saya bilang agak beda? Karena perulangan for each digunakan untuk mengambil nilai pada suatu array. Jadi dia digunain hanya untuk mengambil suatu nilai pada array. Jadi gunanya untuk ngambil nilai yang ada di array. Kalau yang for yang video sebelumnya kita bahas kan kita bisa ngambil suatu data di mana aja, nggak cuma di array aja, bisa di angka, bisa di suatu pokoknya di macam-macam lah kalau di for. Tapi kalau di for each dia khusus untuk array aja. Biasanya sering digunakan untuk mengambil suatu data yang ada di database. Nah, biasanya kalau kita akan menampilkan suatu isi tabel yang ada di database, isi suatu data yang ada di tabel database, biasanya kita menggunakan for each karena lebih gampang untuk menampilkannya daripada kita menggunakan for. Bisa juga menggunakan for, cuma kalau menggunakan for each ini lebih simpel dan lebih gampang. Nanti kita praktekin. Terus bisa mengambil seluruh datanya tanpa perlu menentukan indeksnya. Nah, kalau kemarin kan yang di for kita setiap kali mau nampilin mesti, kalau kita mau nampilin array ini, kalau di for kita mesti tentuin indeks berapa. Nah, kalau yang di for each ini nggak usah, tanpa menentukan indeksnya. Untuk rumus penulisannya, jadi untuk penulisan for each hampir sama dengan for, cuma bedanya di kondisinya. Jadi for kurung buka kurung tutup, tipe datanya apa, variabelnya, nama variabelnya, terus tanda apa ini, titik 2, terus arraynya apa. Jadi nama arraynya apa. Oke, kita langsung praktekin aja biar lebih jelas. Kita bikin misalkan di sini belajar for each. Misalkan di sini saya tadi penulisan rumusnya gimana? For kurung buka kurung tutup, kurung tutup. Sorry, di sini misalkan saya akan deklarasikan array karena for each untuk looping perulangan untuk menampilkan suatu array. Jadi sini saya mesti bikin array. Misalkan saya bikin array nama. Sini nama Wafik. Nih. Misalkan saya akan ingin menampilkan array ini, array nama ini yang ada isinya Wafik, Samsul, Runi, Ani. Ingat rumusnya menggunakan for each. Pertama kita tentukan tipe datanya string. Misalkan jadi tampilkan nama, terus titik 2, terus arraynya di sini kan nama, jadi kita tulis saja nama. Nah, terus kita akan mencetak si tampil ini. Jadi kita akan mencetak semua yang ada di dalam array nama menggunakan for. Jadi kondisinya kita akan mencetak semua nama yang ada di array nama. Jadi seperti itu, kita tes. Nah, dia akan tercetak. Ketik kalau kita menggunakan for each, dia hanya seperti ini, simple. Coba kalau kita menggunakan for yang biasa, kita juga bisa menampilkan array ini dengan for biasa, cuma dia lebih panjang. Ini sekarang di sini integer i 0, lebih ribet i.
kurang dari nama titik length i plus plus. Kita akan ambilin si nama i. Nah, kita komen dulu ini, kita tes hasilnya. Sama hasilnya dengan for each, cuma bedanya kita ribet. Kalau ini kan tadi kan ingat atur apa ya, di slide teorinya. Kalau kita menggunakan for each, kita nggak usah nentuin indeksnya. Tapi kalau kita menggunakan for biasa, kita perlu nentuin indeksnya apa. Di sini indeksnya si ini, si i. Jadi lebih simpel menggunakan for each yang ini. Kita tinggal tentuin variabelnya yang untuk menampilkan hasilnya, terus titik 2 nama arraynya. Udah seperti itu aja, kita bisa nampilin semua datanya yang ada di array nama ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan for, kita mesti nentuin pertama inisialisasinya, terus inisialisasinya kita gabungin dengan kondisinya. Karena di sininya integer, maka nama ini mesti bernilai integer. Caranya kita ngecek, jadi length itu untuk ngecek berapa sih banyaknya array yang ada di sini. Jadi kan ada 1 2 3 4. Jadi di sini nilainya sebenarnya adalah 3. Karena kenapa? Karena array itu dimulai dari 0. Jadi di sini ada 3 seperti ini artinya itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu artinya. Teman-teman di sini sebenarnya pilihan bebas mau pakai for each atau menggunakan for biasa. Kalau untuk menampilkan suatu data, saya lebih senang menggunakan yang for each karena lebih simpel dan nggak terlalu bingungin. Ini mesti ada increment juga, mesti kita tentuin berapa panjang arraynya juga. Kalau menggunakan for each ini lebih simple, tinggal for, tentukan tipe datanya, terus nama variabelnya, titik 2 nama arraynya. Udah, kita bisa tampilin array yang kita akan yang ada di datanya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu tentang penggunaan for each. Misalnya for each itu dipakai untuk menampilkan sesuatu yang ada di database. Nanti kita juga akan bahas masalah di database kalau di tutorial lain. Semoga teman-teman bisa paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.